Pernah nggak kita membeli sebuah benih atau bibit secara online, entah itu melalui Facebook atau toko online dan lain-lain? Ketika benih itu sudah datang, kita tanam, kita pelihara. Lalu ketika sudah sampai pada pertengahan jalan atau sudah tiba waktunya panen, ternyata penampilan fisiknya itu tidak seragam. Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang berbuah ataupun belum berbuah. Spontan kita pasti akan menyalahkan dari faktor alam seperti cuaca, hama, penyakit, ataupun kondisi tanah. Sebenarnya permasalahannya bukan terhadap alam, tapi terhadap sesuatu yang sering disepelekan oleh banyak orang, yaitu genetika. Dalam dunia genetika pasti ada istilahnya, yaitu galur murni. Secara teori, galur murni itu adalah individu yang memiliki kestabilan terhadap genotip atau fenotipnya. Dan apabila diturunkan secara terus-menerus, maka sifatnya akan tetap stabil. Maksudnya, apabila kita memiliki 100 varietas galur murni, kita pelihara sampai dia panen, maka sifat fisiknya akan tetap seragam. Dan apabila kita turunkan secara terus-menerus dari generasi ke generasi, maka sifat fisiknya akan tetap sama seperti generasi sebelum-sebelumnya. Itulah yang disebut sebagai galur murni. Maka dapat disimpulkan apabila kita menanam sebuah benih atau bibit ketika di pertengahan jalan atau ketika sudah tiba waktunya panen ternyata memiliki penampilan fisik yang tidak seragam, maka dapat disimpulkan maka benih atau bibit tersebut genetikanya telah kotor atau sudah tidak murni lagi. Lalu bagaimana galur murni ini bisa diciptakan? Sesuai namanya, galur murni ini diciptakan dari proses yang namanya pemurnian. Ibarat kita menambang sebuah emas, kita tidak akan benar-benar mendapatkan emas yang murni. Pasti emasnya masih kotor, sehingga kita harus memurnikannya terlebih dahulu sampai benar-benar menjadi emas murni. Sama juga terhadap tanaman atau binatang. Apabila kita menginginkan galur murni, maka kita tentukan dulu orientasinya terhadap apa. Misalkan kita menginginkan individu yang memiliki pertumbuhan yang sangat cepat, maka kita harus melakukan fokus seleksi terhadap individu yang memiliki pertumbuhan yang sangat cepat. Ketika kita sudah mendapatkan individu yang memiliki pertumbuhan sangat cepat, maka individu tersebut kita kawinkan lagi sesama yang memiliki pertumbuhan sangat cepat, lalu keturunannya kita seleksi lagi yang memiliki pertumbuhan yang sangat cepat. Begitupun seterusnya, paling tidak sampai generasi ke-10 atau sampai benar-benar keturunannya benar-benar stabil. Baru kita bisa mendapatkan yang namanya galur murni. Namun, prosesnya tidak berhenti pada generasi ke-10 saja. Seorang breeder harus benar-benar bertanggung jawab terhadap kemurnian produknya. Jadi, meskipun galur murni ini memiliki sifat yang sudah stabil, tidak menutup kemungkinan di suatu musim atau di suatu sesi pasti akan ada tanaman atau binatang yang mengalami mutasi genetik. Sehingga seorang breeder dalam memperbanyak galur murni harus tetap melakukan yang namanya seleksi secara ketat, demi untuk menjaga kemurnian produk yang dimilikinya. Nah, proses menciptakan galur murni ini kita bisa memulai dari seleksi terhadap varietas yang sudah ada ataupun kita melakukannya dari proses kawin silang. Dalam pembahasan saya semoga membuat kita lebih paham terhadap istilah galur murni, karena di lapangan juga saya masih banyak sekali menemui para breeder pemula yang masih salah paham terhadap penyebutan galur murni. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga dari penjelasan saya ini membuat kita lebih mengerti terhadap istilah galur murni dan tidak salah paham terhadap penyebutan individu galur murni. Bagi yang ingin bertanya atau ingin mengoreksi atau ingin menambahkan, silahkan langsung isi pada kolom komentar. Terima kasih.